kita semua boleh dapat memasuki di tahun yang baru, tahun 2021, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya keadaan saudara semua keadaan baik dan sehat semua. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yaitu khotbah yang saya akan sampaikan tentang kepenuhan Roh Kudus. Mari saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau telah memberikan kami kembali kesempatan untuk memasuki di tahun yang baru ini, tahun 2021 Tuhan. Tuhan, ini semua anugerah-Mu yang besar buat kami. Tuhan, biarlah di awal tahun yang baru ini, kami mau dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami hadapi, kami tahu bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan Yesus di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan pasti menolong, menjagai, melindungi setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya saudara, yaitu di awal tahun yang baru ini, Tuhan ingatkan, sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara? Betapa pentingnya Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Saya percaya saudara, kita ada di era Pentakosta yang ketiga, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah di era Pentakosta yang ketiga kita di tahun yang baru ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Penuh Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus. Kepenuhan dari Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, itu adalah baptisan Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus itu diterima satu kali dalam hidup orang percaya, saudara. Tetapi kalau pengurapan bisa bertambah-tambah atau berulang-ulang, itu bisa terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mau bertanya, bagaimana caranya untuk dipenuhi Roh Kudus? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wow, dahsyat saudara. Jadi saudara dan saya adalah bait Allah. Dan bukan hanya bait, dan bahwa Roh Allah, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Jadi ada 3 bagian, saudara, untuk dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, jadikan tubuh ini sebagai bejana untuk tempat tinggal Roh Kudus. Sudahkah saudara memberikan tubuh saudara menjadi tempat tinggal Roh Kudus? Kalau belum,
Mari saudara, ini awal tahun, jadikan tubuh saudara dan saya tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Yang kedua, jadikan tubuh ini sebagai bencana untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari, kalau belum, mari kita belajar untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, jadikan tubuh ini sebagai bencana dengan mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dan bekerja. Bukan hanya saudara dipenuhi atau tempat, tapi saudara tidak pernah mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dan bekerja. Sangat disayangkan saudara. Oleh sebab itu, ketika saudara izinkan Roh Kudus tinggal, dan ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dan terlebih penting saudara mengizinkan untuk Roh Kudus berkarya dan bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan orang percaya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, yang pertama, saudara, akibat dari kepenuhan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Khotbah yang diurapi Roh Kudus, dahsyat saudara, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, sign and wonder, murid-murid dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang percaya katakan amin, karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Mukjizat Tuhan Yesus masih terjadi sampai hari ini saudara. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka senang membaca Alkitab. Saudara, di tahun yang baru ini, dimanapun baca Alkitab saudara. Mereka hidup dalam unity dan berdoa. Yang C, mereka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Ini berbicara tentang integritas saudara. Selanjutnya, mereka suka memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tahun yang baru, tahun 2021, saudara, jangan kita berkurang dalam hal memberi. Harus kita tambahkan dalam hal memberi, saudara. Karena memberi adalah sifat daripada Bapa surgawi, saudara. Mereka disukai semua orang dan ditambahkan jiwa-jiwa setiap harinya. Wow, dahsyat saudara. Jiwa-jiwa ditambahkan saudara ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. 4, terjadi pengenalan sehingga murid-murid tersebar sambil memberitakan Injil dan penuaian terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau bersaksi saudara, waktu peringatan 50 tahun terjadi suatu revival saudara, penuaian di kota Soe di Nusa Tenggara Timur saudara, tepatnya tanggal 28 September 1965 saudara. Itu diperingati 50 tahun, jadi tahun 2015 saudara. Saudara, itu kejadiannya 28 September 1965. Jadi ketika terjadi suatu pencurahan Roh Kudus, 2 hari kemudian G30S PKI saudara, terjadi suatu pengajian, tapi mereka memberitakan Injil secara luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 5, ada perubahan paradigma dalam pelayanan melalui pelayanan Cornelius. Keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua bangsa di luar Yahudi. Wow, dahsyat saudara. Keselamatan ini bukan hanya untuk umat pilihan atau bangsa Israel, tetapi ketika semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut diselamatkan saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus, dari pengurapan saudara,
kita belajar kembali menunjukkan karakter seseorang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang pertama, karakter adalah ukuran kedewasaan saudara. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-8 saudara. Saya bacakan. Kasih itu sabar, ia tidak cemburu, murah hati, suka memberi saudara. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Semua tertib saudara, karena ada Roh Kudus, dan tidak mencari keuntungan diri untuk diri sendiri. Saudara, semua untuk Tuhan. Tidak pemarah, tidak mudah marah saudara. Lebih cepat mendengar daripada berkata-kata saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak menyimpan kesalahan orang lain saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mungkin ada orang berbuat salah kepada kita, tapi kita tidak menyimpan. Kita mudah mengampuni. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin doanya yang 2020 belum terjawab, hari ini ada sabar. Tetap percaya saudara kepada Tuhan. Sebab kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua, karakter adalah ukuran kekuatan saudara. Tadi dari pengurapan menunjukkan karakter seseorang. Orang tersebut memiliki kekuatan enggak? Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menghai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus berbicara tentang isi dari buah roh saudara, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan saudara, penguasaan diri. Itu adalah isi dari buah roh saudara. Yang ketiga, karena karakter adalah ukuran perkenanan Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 dan 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? 23, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akan berterus terang, pada waktu itulah aku, Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini menunjukkan seberapa saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara, oleh sebab itu, mari di awal tahun ini, apa yang ditaruh Tuhan di dalam hati saya? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dapat dituntun untuk menjalani hidup di tahun yang baru ini bersama Roh Kudus. Saudara, yang pertama tadi, sudahkah Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara? Sudahkah Roh Kudus dipenuhi dalam hidup saudara? Yang ketiga, sudahkah saudara mengizinkan Roh Kudus berkarya dan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup saudara? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saya undang saudara, kita mau berdoa. Kita percaya
kepenuhan Roh Kudus ini adalah bukan hanya menjadi kerinduan, tapi senantiasa menjadi tekad kita semua untuk selalu dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Betapa pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami berjanji untuk mengizinkan, memberi untuk Roh Kudus tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terus memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kami. Bahkan yang terlebih penting, mengizinkan Roh Kudus berkarya dan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, suci dan layakkan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami dalam hidup hari-hari mungkin kami banyak mendukakan hati Tuhan. Kami tanpa kami sadari, kami melakukan kesalahan. Saat ini ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan, supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami semua memasuk dalam perjamuan kudus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita memasuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita semua untuk kita boleh layak masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saudara yang dikasih Tuhan, saya undang kembali untuk introspeksi diri. Apakah kita masih ada ganjalan atau dosa-dosa yang tanpa kita sadari maupun kita tahu bahwa itu berdosa. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan melayakkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan ditutupi, terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau izinkan kami kembali di tahun yang baru untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami, setiap kami, apabila kami ada kesalahan, baik yang kami tidak sengaja maupun yang kami tahu itu salah Tuhan. Saat ini kami berdiri, kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak akan melakukan kesalahan lagi Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menyimpan dosa-dosa yang ada dalam hati kami. Kami mau bereskan hati ini sehingga Roh Kudus boleh tinggal tetap. Roh Kudus boleh memenuhi hati ini. Roh Kudus boleh kami izinkan untuk berkarya dan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan, kami mau terus koreksi diri di tahun 2021. Kami mau awali tahun ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif Tuhan, sehingga kami boleh mendapat tuntunan penyertaan Tuhan sempurna buat kami Tuhan, sehingga keberhasilan demi keberhasilan kami boleh raih di tahun yang baru ini, tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami terus mau menjaga hati ini Tuhan, untuk boleh layak, untuk boleh mengundang Roh Kudus tinggal tetap dalam hati ini kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus,
Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucaplah syukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur. Jangan diam, angkat suaramu. Buka suaramu. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan, satu kebaikan yang Tuhan berikan buat kami sebagai orang-orang percaya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk yang mendengar pada online ini Tuhan, hamba berdoa yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan penghiburan, kelegaan Tuhan Yesus. Yang masalah dalam ekonomi Tuhan, Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah. Kau bukakan selubung-selubung yang menghalangi untuk anak-anak-Mu, terobosan-terobosan itu Tuhan
di tahun 2020, tahun integritas Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi satu mujizat yang luar biasa di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, di mana kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua. Kami percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan yang berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ibadah sudah selesai, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan pesan saya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari saudara, saya sudah bangkit berdiri. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala yang baik buat saudara dan saya, terlebih di tahun yang baru ini, saudara, di tahun 2021. Mari angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.